sudah 245 kasus di 26 provinsi. Kalau bisa dibawa sedih ya sedih banget ya sampai sekarang ya. Terasa kali karena 8 bulan ini memang betul-betul 24 jam sama saya ya Pak ya. Jadi terasa. Terasa. Maaf sekali lagi Ibu. Ya. Karena tiba-tiba gitu bisa langsung ke ginjal gitu kan Pak. Tanpa sebab istilahnya makan bubur saya masak sendiri gitu kan. Dan yang penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana. Sejak Agustus 2022, Kementerian Kesehatan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menerima laporan peningkatan kasus gagal ginjal akut pada anak. Alih-alih minum obat agar sembuh, ratusan anak ini justru menjadi korban lemahnya pengawasan pemerintah terhadap peredaran obat-obatan. Cemaran senyawa melebihi ambang batas normal, serta kontaminasi zat berbahaya diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. BPOM yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan di fase pre-market dan post-market dinilai tidak maksimal. Saudara, ratusan anak di Indonesia mengalami penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal. Peristiwa ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kasus penyakit gagal ginjal akut tertinggi di dunia, lampaui Nigeria dan Gambia. Sebanyak 5 orang menjadi korban meninggal dunia akibat penyakit ini di Provinsi Kepri. Bagaimana pengawasan pemerintah terkait izin edar obat-obatan? Dan apa langkah pemerintah Provinsi Kepri dalam menyikapi penyakit ini? Saudara, Yunis Reportase menyuguhkan liputannya untuk Anda. Gagal ginjal akut adalah menurunnya fungsi ginjal secara mendadak yang meliputi kerusakan struktural dan gangguan fungsi ginjal. Dalam 2 bulan terakhir, kasus gagal ginjal akut menyerang anak-anak berusia 6 bulan sampai 18 tahun. Pertanggal 27 Oktober 2022, jumlah kasus gagal ginjal akut di Indonesia mencapai 269 kasus dengan angka kematian mencapai 157 anak. Sementara di Provinsi Kepri, jumlah kasus gagal ginjal akut mencapai 7 kasus dengan angka kematian sebanyak 6 anak. Maraknya kasus gagal ginjal akut pada anak membuat pemerintah menghentikan sementara penjualan obat sirup di seluruh fasilitas kesehatan. Obat sirup kerap digunakan sebagai obat demam dan batuk yang dijual bebas di apotik atau fasilitas kesehatan. Obat sirup itu diduga mengandung cemaran etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi batas aman. Melalui laman resminya, BPOM telah mengumumkan 5 produk obat sirup yang terkontaminasi zat berbahaya diduga penyebab gagal ginjal akut pada anak. Kepala BPOM Batam, Lintang Purbajaya mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih melakukan penelusuran dan kajian epidemiologi hingga belum menetapkan penyebab gagal ginjal akut pada anak. BPOM Batam terus menganalisis sumber cemaran yang diduga berasal dari bahan baku yang digunakan dalam produksi sediaan obat. Lintang menambahkan, bahan baku dan produk obat sepenuhnya merupakan tanggung jawab industri farmasi. Terkait dengan gagal ginjal akut sendiri ya, sampai saat ini dari pemerintah juga belum menetapkan penyebabnya. Jadi ini masih dalam rangka penelusuran, analisis dan kajian dari epidemiologinya sendiri. Sedangkan salah satu yang diduga ini adalah dari cemaran obat yang mengandung DE dan DEG ini. Tetapi dari kami di sini juga terus melakukan analisis ya penyebabnya, kemudian dari sumber cemaran sendiri yang diduga dari bahan baku yang digunakan dalam produksi sediaan obat itu sendiri.
Nah, ini yang menjadi fokus kita di sini, bagaimana dan bagaimana bisa terjadi cemaran dan bagaimana produk yang sudah beredar. Itu yang menjadi fokus dari Badan POM sendiri, khususnya di Balai POM di Batam. Iya, tetapi dugaan dari Kementerian Kesehatan pun juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan sendiri bahwa ini merupakan adanya cemaran atau senyawa berbahaya dalam obat sirup seperti itu. Maka dari itu obat sirup tersebut akhirnya ditarik di pasaran seperti itu ya Pak ya. Apakah dengan adanya peristiwa ini Pak Lintang, Badan POM ini kecolongan Pak? Artinya tidak melakukan pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan yang ada di wilayah kerjanya seperti itu. Mohon dijelaskan kepada kami. Jadi kalau untuk obat sendiri ya, untuk industri farmasi kami memang memiliki regulasi yang sangat ketat sekali untuk industri farmasi sendiri, khususnya dalam rangka produksinya. Kami menyebutnya ini standar yang digunakan untuk produksi obat, yaitu di industri farmasi ini standarnya sudah internasional, yaitu kita selalu memberikan sertifikat GMP atau sertifikat cara produksi obat yang baik. Di situ memang sudah dijelaskan bahwa tanggung jawab dari produk maupun bahan baku itu sepenuhnya adalah dari industri farmasi. Kami dari Badan POM ini ya khususnya secara di pusat itu sudah melakukan pengawasan untuk pre dan post marketnya. Pre marketnya itu kami melakukan pemeriksaan di sarananya, kemudian sertifikasi, pengujian terhadap produk sebelum digunakan sampai dengan registrasi untuk bahan baku yang mereka gunakan. Kemudian kami juga melakukan pengawasan di post market. Nah, terkait dengan hasil uji, kemudian produk yang beredar, ini sepenuhnya memang dari tanggung jawab industri farmasi, karena mereka yang melakukan dan memproduksi dan sudah menjamin, ya, mendeklarkan gitu ya, menjamin melalui sertifikat GMP atau cara produksi obat yang baik itu. Oke, kemudian untuk wilayah Badan POM sendiri pada saat produk-produk obat-obatan tersebut beredar di masyarakat, itu pengawasannya sampai mana, Pak? Untuk yang produk yang beredar di masyarakat, kami melakukan sampling ya, pengujian itu kami lakukan seluruh setiap hari malah kita melakukan pengambilan sampling, kemudian kita lakukan pengujian. Tetapi khusus untuk cemaran ini kan diduga berasal dari bahan baku obat, bukan dari yang ada di produk jadinya ya. Jadi sumbernya memang dari sumber industri farmasinya sendiri, bahan baku obat yang diduga ada cemaran. Nah, untuk itu memang pengujian cemaran sendiri DEG dan EG ini sebetulnya memang sudah ada standarnya, bahwa ada kandungan maksimal dari cemaran DEG dan EG ini yang ada diperbolehkan secara standar internasional dan di Farmakope bahwa ada standarnya gitu yang bisa ditolerir oleh tubuh. Sedangkan untuk di bahan baku sendiri ini pure adalah bagian dari pengawasan QC-nya di industri farmasi. Pasca penarikan obat sirup yang mengandung senyawa berbahaya, BPOM Batam melakukan pengawasan pada sarana distribusi dan fasilitas kesehatan. Kami memang betul menguji untuk standar mutu produk itu sepanjang tahun untuk obat ya. Kemudian ketika kasus ini mulai naik, itu kami juga sudah di Badan POM khususnya ini sudah melakukan analisis dan pengujian. Untuk saat ini pengujian yang khusus untuk cemaran ini kami masih terpusat di Badan POM karena untuk produksi kemudian untuk distribusinya itu ada semua di pusat, kami di pusat. Kemudian di daerah kami melakukan setelah adanya rilis yang ketiga yaitu penarikan terhadap produk yang diduga cemarannya melebihi dari ambang batas, ini kami melakukan pengawasannya itu di sarana distribusi sampai dengan sarana pelayanan kesehatan di klinik, di rumah sakit, kemudian di puskesmas, bahkan di toko obat. Ini kami melakukan penarikan, melakukan pengawasan untuk penarikan karena penarikan sendiri itu dilakukan oleh industri farmasi melalui distributornya dengan jangka waktu tertentu. Jadi tanggung jawab penarikan itu masih ada di industrinya, produsen. Oke, baik. Pak Lintang, sejauh ini adakah kompensasi yang diberikan kepada korban, Pak? Mengingat
Badan POM kan kemarin, Kepala Badan POM Pusat sendiri menyatakan akan memberikan sanksi kepada 2 perusahaan farmasi seperti itu. Sejauh ini adakah kemudian pembahasan mengenai kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada korban, Pak? Ya, kalau hal tersebut memang belum menjadi ini ya, ini masih ada di ranah pusat. Jadi kami memang saat ini masih fokus tadi terkait dengan analisis produk yang beredar dulu. Yang kita utamakan adalah produk yang aman dulu, yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya ketersediaan obat untuk masyarakat ini supaya terpenuhi dulu. Kemudian sisi lain juga kami melakukan analisis tadi ya, penyebabnya sampai dengan ke industri farmasi. Dan untuk yang sanksi kemudian kebijakan lain memang kita masih sesuai di pusat ya, oleh Ibu Kepala Badan. Melansir laman BPOM pada 27 Oktober 2022, BPOM telah menelusuri seluruh produk obat berbentuk sirup. Berikut adalah 198 produk obat sirup yang tidak mengandung cemaran senyawa berbahaya. Selanjutnya, BPOM akan mempidanakan 2 industri farmasi yang mengedarkan produk dengan cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas. Dan yang penting juga dalam proses ini kami sudah mendapatkan 2 industri farmasi yang akan kami tindak lanjuti menjadi pidana ya. Jadi Kedeputian 4 yaitu Kedeputian Bidang Penindakan dari Badan POM sudah kami tugaskan untuk masuk ke industri farmasi tersebut, bekerja sama dengan kepolisian dalam hal ini, dan akan segera melakukan penyidikan untuk menuju pada pidana ya, perkara pidana dalam hal ini, sehingga untuk dua industri farmasi. Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung dan akan segera nanti tentu kami komunikasikan pada masyarakat ya. Karena ada indikasinya bahwa kandungan dari EG dan EDG di produknya itu tidak hanya dalam konsentrasi sebagai kontaminan, tapi sangat-sangat tinggi dan tentu saja sangat toksik, dan itu bisa tepat diduga bisa mengakibatkan ginjal akut dalam hal ini. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Muhammad Bisri mengatakan, langkah pertama yang dilakukan pemerintah Provinsi Kepri yakni penelusuran kasus ke rumah sakit. Hingga saat ini, pemerintah Provinsi Kepri tidak mendapat laporan adanya ketidakpatuhan fasilitas kesehatan dalam mengedarkan obat sirup. Sebelum ada himbauan datang, yang kita lakukan adalah penelusuran kasus. Jadi ketika berita baru di televisi itu saya langsung memetakan abu saya untuk ngecek apakah ada kasus gagal ginjal akut di rumah sakit. Rupanya ada. Nah, ini yang surprise-nya. Pada hari yang sama kemudian Pak Menkes ngadain konferensi pers ya. Kemudian diikuti juga malamnya itu larangan untuk menggunakan obat-obatan dalam bentuk sirup. Jadi tidak hanya paracetamol sirup, tapi juga untuk batuk. Nah, akhirnya untuk mudahnya supaya nggak membingungkan masyarakat, sudah sekarang stop dulu pemakaian yang dalam bentuk sirup, termasuk antibiotik. Nah, dan sampai sekarang himbauannya ini masih begitu tuh, belum ada perubahan. Walaupun Badan POM sudah merilis beberapa obat yang mengandung yang terkontaminasi mana yang tidak. Tapi
kita tetap mengikuti dari rilis dari Kemenkes aja. Ya, tetapi bisa dipastikan bahwa di Provinsi Kepri sendiri untuk obat-obat yang sirup tadi sudah ditarik ya peredarannya, Pak? Sudah. Jadi saya tidak dapat laporan ada ketidakpatuhan di sini ya. Termasuk di apotek kan beberapa petugas Polres juga tidak melakukan penarikan, cuma minta itu diamankan. Oke. Tidak ada di tray ya, tidak ada di display, diamankan. Artinya kalau ada masyarakat nyari pun jangan dilayani. Dokter meresepkan juga jangan dilayani gitu ya. Itu yang penting dan itu dipatuhi. Oke. Kenapa dari analisis Anda peredaran obat-obat yang mengandung cemaran EG dan juga DEG ini, Pak, bisa luas beredar di Indonesia sendiri dari pandangan Anda? Ya karena ini obat sudah sangat familiar. Obat dalam bentuk sirup itu kan jadi tren, Jadi semakin lama semakin banyak produksi obat itu dalam bentuk cair. Karena ini sesuai dengan tren dan permintaan masyarakat ya. Mulai dari obat demam, kemudian obat-obat antibiotik pun sekarang dalam bentuk sirup. Otomatis ini sudah menyebar. Kan daerah baik apakah itu, saya yakin walaupun sampai di Natuna Nambah sudah ada semua. Bahkan sampai dalam salah satu kasusnya ini kan ada yang di Bintan itu kan yang memberikan obat Polindes, bidan. Ya, jadi obat itu jadi nggak hanya di swasta ya, di vaskes pemerintah pun juga menggunakan obat-obat ini. Pak Bisri, ini apa langkah yang diambil oleh pemerintah? Apakah menyediakan layanan khusus untuk melakukan pemeriksaan kepada anak-anak yang memang sudah mengkonsumsi obat-obatan sirup atau seperti apa ini? Nah, seperti screening seperti itu tidak ada, kan tidak diperlukan kan? Biasanya riwayat jadi kan anak datang dengan demam, dia datang ke fasilitas kesehatan atau orang tua beli langsung ke apotek, gitu kan? Nah, begitu setelah diminum kok yang muncul malah gejala lain, demamnya tidak turun, malah muncul anaknya jadi lemes, ya kan? Kemudian tidak kencing, pasti kembali nih. Nah, kedua ini pasti ke rumah sakit, ke dokter spesialis sana. Nah, dari situ baru dilakukan tes. Setelah dites baru ketahuan lah ini diagnosa pastinya terkait dengan ginjal ini. Saat ditanya mengenai kompensasi bagi keluarga korban, Bisri mengatakan telah menyampaikan usulan ini kepada Gubernur Kepri. Dalam hal pelayanan kepada masyarakat, pemerintah Provinsi Kepri sedang mempertimbangkan untuk menggratiskan biaya pengobatan. Nah, ini usulan ya, saya sendiri sudah menyampaikan ke Pak Gubernur, Pak ada permintaan nih dari masyarakat untuk memberikan kompensasi. Tapi ini kan gini, ada tanggung jawab perusahaan, ada tanggung jawab pemerintah ya. Kalau yang dianjurkan Pak Presiden kan pelayanannya. Nah, ini menggratiskan ya. Nah, kami di Kepri pun lagi kita pertimbangkan itu ya. Saya sudah menyampaikan Gubernur, mungkin nanti kita lihat nih seperti apa. Kalau memang harus digratiskan, kita gratiskan. Tapi kan karena ini bukan pandemi, bukan KLB, maka kalau yang bersangkutan ini misalnya peserta BPJS, maka otomatis akan dibiayai oleh BPJS. Tapi hingga saat ini masih ada proses ini ya, proses untuk validasi sendiri ya. Apakah nantinya korban-korban ini digratiskan biaya rumah sakitnya atau tidak ya? Yang jelas kita semua sudah punya datanya. Jadi seandainya nanti keputusan, kalau sudah meninggal kompensasi, yang sedang dirawat digratiskan. Nanti kita tunggu nih. Ini pasti kebijakan pimpinan kita ya, dari pusat atau dari pimpinan daerah. Tapi hingga saat ini belum ada arahan ya Pak ya? Belum ada arahan untuk ke sana? Belum. Tim Yunus Reportase mendatangi keluarga korban meninggal dunia akibat penyakit gagal ginjal akut di Tanjung Pinang. Tika Rahayu harus kehilangan putranya yang baru berusia 8 bulan. Ia pun menceritakan peristiwa pilu itu. Bu Tika Rahayu, terima kasih atas waktu Anda untuk program Yunus Reportase, Bu. Pertama, kami mengucapkan turut berbelasungkawa dari redaksi Ulasan TV terhadap meninggalnya putra Ibu yang berusia 8 bulan ya, informasinya ya Bu ya. Kami turut berbelasungkawa sekali lagi dari redaksi Ulasan TV. Bu Tika, boleh cerita kepada kami Bu, awal mulanya seperti apa? Awalnya dia demam, batuk, pilek. Cuma biasa saya ngasih obat yang ada stok di rumah aja kan, emang sering dikasih ke dia. Jadi kalau demam itu tetap turun panasnya gitu.
ini kok sampai obat itu habis kok nggak turun-turun gitu kan. Jadi saya berpikiran udahlah pergi puskesmas aja karena kan udah ada BPJS nih gitu. Jadi berobat ke puskesmas, dikasihlah obat paracetamol sama cetirizine ya kalau nggak salah saya untuk pilek batuk. Jadi udah konsumsi udah hampir habis, kok nggak turun juga gitu. Jadi saya udah kebingungan nih kan, udah kompres, udah beli kompres, udah dikompres juga nggak juga nih, naik turun, tapi dia nggak rewel, nggak lemes gitu kan, masih mau makan, masih mau nyusu. Jadi ada tetangga kakak saya nih bilang pergi bidannya ini aja. Jadi saya pergilah bidannya ini, dikasih puyer sama paracetamol juga gitu, sirup kan. Udah minum 2 kali, dipesan memang sama bidan kalau 2 hari nggak turun suruh cek darah ke rumah sakit gitu kan. Jadi saya dua kali minum kalau nggak salah itu dia udah sesak, udah sesak napas. Jadi saya udah panik kan, udahlah saya panggil bapaknya, langsung pergi ke RSUD, ke IGD gitu kan. Sekali nyampe UGD dicek darah, di ronsen juga, cuma di ronsen cuma hasilnya infeksi pernapasan. Habis itulah bikin dia demamnya nggak turun-turun gitu kan. Jadi dirawat inap, diinfus gitu kan. Jadi pas dimasukkan ke ruang inap, dicek lagi darah, di USG juga ya perutnya karena makin membesar kan Pak. Udah nggak kencing 1 hari, dia nggak kencing, langsung di USG. Takut ada makan apa atau apa gitu kan di dalam perutnya. Sekali dengar hasilnya ya termasuk saya orang tua terkejut lah ya, kok demam batuk pilek bisa didiagnosa segitunya gitu. Didiagnosa seperti apa dari rumah sakit Bu? Dia bilang ini penyakit berat loh Bu, berat banget katanya gitu kan. Emang sakit apa Bu? Saya bilang ini anak ibu udah gagal ginjal katanya gitu, harus diobatin dengan serius. Jadi kami kasih suntikan, kasih obat, berusaha dan doa katanya gitu kan. Ya kita usaha juga ya Bu, kita usahakan lah gitu, disuntik dengan perangsang kencing kan, udah juga nggak keluar. Jadi ini ginjal ibu dari USG udah membengkak, udah nggak berfungsi lagi katanya gitu. Jadi saya bilang sama bapaknya kan, jadi bapaknya bilang, nah kami nangislah berdua di situ kan, kok bisa gitu demam batuk pilek kok bisa langsung ke ginjal gitu. Itu pada bulan September ya 2022. September Memang selang dari 1 hari aja saya minum obat yang biasa dia minum beli di apotek itu masih kencing Pak 1 hari itu. Masih sekali. Besoknya saya minum obat puskesmas sama berobat bidannya ini itulah kok nggak kencing lagi, malah makin sesak gitu. Sekali pergi dirawat itu kok nggak kencing, membengkak semuanya karena diinfus kan, dia nyusu saya juga ASI, tapi kok nggak kencing-kencing, jadi badannya bengkak semuanya. Sampai di ICU baru dibuka infusnya karena badannya sudah membengkak, perutnya pun membesar kan. Jadi saya bilang, ngapa anak saya makin bengkak gini? Ditanya sama susternya, kok badannya emang kayak gini ya bengkaknya gitu. Enggak Bu, anak saya sebenarnya nggak sebengkak ini, gemuk-gemuk tapi nggak sebengkak ini. Saya bilang, oh ya udah, infusnya dibuka. Jadi dibuka, dari situlah langsung normal lagi Pak badannya gitu. Jadi dicek darah, terus dicek darah, tetap juga hasilnya kayak gitu. Jadi saya pasrah lah Pak, kok bisa gitu dari demam batuk pilek doang gitu. Nggak ada riwayat dari hamil, melahirkan, itu nggak ada. Nggak ada riwayat penyakit juga untuk gagal ginjal sendiri ya Bu ya. Kemudian informasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Pinang itu di tanggal berapa? 15 didiagnosa penyakit gagal ginjal akut seperti itu. Kemudian tanggal berpulang ke Tuhan Yang Maha Esa itu tanggal berapa itu Bu? Tanggal 19 September jam 6.30 pagi. Jam 6.30 pagi itu? Itu rencana memang udah mau dibawa keluar daerah karena daerah di mana-mana udah nggak ada untuk menanganinya kan. Ada, cuma ada yang dokternya ada, ruangannya nggak ada. Ada ruangan ada, dokternya nggak ada gitu. Jadi dicari kota sana kota sini, yang dapat di Surabaya. Alhamdulillahnya di hari mau diberangkatkan juga hari Minggu, tapi semua kantor kan tutup. Jadi hari Senin itu udah mau setar ngurus surat-surat yang di bandara Batam karena lewat Batam kan. Baru mau ngurus itu udah
pagi dia udah berpulang, jadi udahlah mungkin perjuangan kami udah sampai situ gitu ya. Umur dia pun udah ditakdirkan segitulah ya. Cuma ya kayak mana pun jadi tanda tanya besar sewaktu itu. Itu kan bulan September 2022, tidak ada riwayat penyakit, jadi ibu bingung seperti itu, ini kenapa bisa terjadi seperti itu. Baru kemudian tahu kalau misalnya ini adalah penyakit gagal ginjal akut pada anak, sudah menyeluruh di Indonesia. Itu saya kapan? Baru tahu setelah, kalau nggak salah ya, sebulan anak saya berpulang. Pada bulan Oktober berarti ya? Iya. Oktober ini baru tahu kalau misalnya ada penyakit gagal ginjal akut pada anak seperti itu. Jadi dari keluarga pun istilahnya dengan adanya berita ini, dengan adanya berita ginjal akut ini, merasa lega lah Pak untuk keluarga kan. Jadi kami berpikiran Tuhan menunjukkan gitu kalau nggak ada penyakit anak saya ini tiba-tiba gitu. Berarti udah satu Indonesia udah kena gitu kan. Jadi merasa lega lah Pak dengan adanya berita ini gitu. Justru merasa lega ya Bu ya akan adanya berita ini. Setelah dia berpulang saya bertanya-tanya kan, alhamdulillah dijawab sama Tuhan gitu, saya bilang. Ada jawabannya seperti itu. Bu, ini kan terkait dengan izin edar dari obat sirup itu ya. Sekarang kan posisinya sudah ditarik semua Bu. Peredaran obat-obat sirup yang ada di Indonesia sendiri. Bu, boleh barangkali kasih tanggapan untuk pemerintah kita Bu. Kan Ibu kan, mohon maaf sekali lagi menjadi salah satu korban ya. Boleh kasih tanggapan barangkali Bu. Saya harap dengan adanya kejadian ini ya, lebih teliti aja lagi dengan obat-obat sebelum masuk ke Indonesia gitu, biar tidak ada korban selanjutnya. Cukup anak saya gitu ya, istilahnya ya. Kalau bisa dibawa sedih ya sedih banget ya sampai sekarang ya. Terasa kali karena 8 bulan ini memang betul-betul 24 jam sama saya ya Pak ya. Jadi terasa. Betul. Maaf sekali lagi Bu. Karena tiba-tiba gitu bisa langsung ke ginjal gitu kan Pak. Tanpa sebab, istilahnya makan bubur saya masak sendiri gitu kan. Nggak ada asupan lain selain ASI saya gitu. Kok bisa gitu. Harapan dari Ibu kepada pemerintah terkait dengan kompensasi lah, karena kan ini berdasarkan informasi terakhir akan ada 2 industri farmasi atau perusahaan obat-obatan lah yang akan disanksi. Tentu ada kompensasi ataupun harapan dari keluarga barangkali Bu. Tolong disampaikan saja kepada masyarakat apa yang menjadi harapan dari Ibu sejatinya. Nggak bisa komentar lagi Pak. Cuma saya mengharap lebih teliti aja lah dari pemerintah kita dalam mendistribusi barang termasuk obat ini ya gitu. Karena kan kasihan untuk anak kecil lagi ya. Baik. Gitu. Bu Tika, terima kasih sekali lagi atas waktu Ibu. Sekali lagi kami redaksi Ulasan TV berbelasungkawa atas meninggalnya putra Ibu. Semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi Bu Tika. Assalamualaikum. Terima kasih. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi Kepri, Muhammad Rizko mengatakan, fungsi ginjal dapat berhenti secara tiba-tiba dikarenakan infeksi dan kelainan pada ginjal, serta hambatan pada bagian infiltrasi. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan kencing berhenti secara tiba-tiba ya. Nah, salah satunya itu adalah infeksi, atau mungkin ada kelainan pada bagian-bagian daripada ginjalnya sendiri, atau mungkin ada hambatan pada bagian filtrasi daripada ginjal yang mengakibatkan si ginjal itu tidak dapat bekerja dengan sempurna. Oke,
Baik, kemudian gejala yang ditimbulkan seperti apa ini untuk pasien ataupun korban dari penyakit gagal ginjal akut ini, Dok? Iya, sebenarnya gejalanya itu sangat variatif ya, tapi memang yang utama itu adalah kita dapat melihat dari frekuensi kencing yang mungkin sudah mulai berkurang ya, atau mungkin jumlah urin yang sedikit, atau mungkin tidak ada sama sekali. Nah, itu merupakan gejala utama daripada gagal ginjal akut. Baik, Dr. Rizko, ini kan kita 26 provinsi, informasinya anak-anak menderita gagal ginjal akut seperti itu. Dari obat sirup yang mereka konsumsi. Sebenarnya gagal ginjal sendiri itu banyak ya, ada. Bukan banyak sih, ada. Tapi ini secara bersamaan kita mendapatkan pasien yang sama gitu ya. Nah, pada awal Agustus itu kita mencoba mencari tahu apa yang kira-kira mengakibatkan anak menjadi gagal ginjal akut dan jumlah yang lumayan banyak ya. Nah, pada awalnya itu kita, karena kita lagi masa pandemi ya, kita merasa bahwa oh ini mungkin adalah long COVID atau MIS-C ya, yang mengakibatkan gangguan ginjal pada anak tersebut. Nah, dari beberapa penelitian yang dilakukan, ternyata itu memang ada sebagian yang penyebabnya adalah COVID ya. Tapi ternyata ada juga banyak yang tidak diketahui penyebabnya. Nah, untuk itulah dilakukan penelitian lebih lanjut lagi. Kira-kira apa yang mengakibatkan terjadinya gangguan ginjal akut pada anak. Hingga didapatkanlah bahwa ternyata ada beberapa anak yang berpotensi yang memungkinkan terjadi gagal ginjal akutnya itu disebabkan oleh obat-obat sirup yang dikonsumsi oleh si anak tersebut ya. Dr. Rizko menambahkan, jika anak mengalami demam, sebaiknya mengkonsumsi air putih lebih banyak, melakukan kompres dingin, menggunakan baju yang tipis, dan memberikan obat buyar kepada anak. Nah, jadi pada saat sekarang ini, apabila ada anak-anak yang mengalami demam, ya, kita tetap mengharapkan anak tersebut mungkin, ya, mungkin kalau malam hari, ya, belum sempat untuk ke fasilitas kesehatan, ya, mungkin bisa dibantu dengan mengkonsumsi air putih yang lebih banyak lagi, ya. Kemudian bisa juga dengan melakukan kompres dingin, ya, terhadap si anak tersebut, atau juga bisa dengan menggunakan baju-baju yang tipis sehingga uap panas bisa keluar dari tubuh si anak. Nah, apabila hal itu memungkinkan untuk si anak ke fasilitas kesehatan, maka seyogyanya sekarang kita berdasarkan aturan Kemenkes untuk bisa memberikan obat buyar kepada si anak. Ya. Bagi orang tua yang terlanjur memberikan obat sirup pada anak, Dr. Rizko mengatakan, orang tua harus memantau gejala yang ditimbulkan dan pergi ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala tersebut. Tentunya orang tua tetap harus memantau, ya, memantau gejala-gejala yang mungkin ditimbulkan oleh si obat tersebut, yaitu berupa gejala yang seperti saya sebutkan di awal, yaitu apakah anak tersebut mungkin frekuensi kencingnya tidak seperti biasa, atau mungkin jumlah urin yang dihasilkan kurang dari normal, atau mungkin tidak ada kencing sama sekali, ya. Nah, apabila mendapatkan gejala-gejala yang seperti itu, mungkin orang tua tersebut wajib, ya, untuk membawakan anaknya ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Paruha Patar Syedari mengatakan, BPOM telah kecolongan dalam pengawasan sebelum dan setelah beredarnya produk obat-obatan. Ombudsman memberikan rekomendasi agar penyakit ini ditetapkan sebagai kejadian luar biasa, agar penanganannya dapat terintegrasi. Dalam pemeriksaan obat disebut namanya pre-market, jadi pengawasan obat sebelum diedarkan ke pasar. Nah, lalu pengawasan post-market,
Nah ini harusnya artinya peredaran pengawasan obat yang sudah beredar di masyarakat. Itu kewenangan, tugas dan fungsi dari BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Nah apakah ini dianggap sebagai kecolongan BPOM? Bisa iya. Maka untuk mengantisipasi dan mengatasi hal ini, Ombudsman di pusat telah memberikan masukan agar pemerintah meningkatkan penanganan ini menjadi status KLB, kejadian luar biasa, supaya penanganannya bisa lebih terintegrasi dengan stakeholder dan juga melakukan mitigasi yang lebih terukur, terarah, supaya tidak terjadi korban-korban yang lainnya. Menjadi pertanyaan, bagaimana pre-market BPOM melakukan pengawasan itu? Dan BPOM telah merilis beberapa waktu kemarin daftar list obat yang ditenggarai memiliki 3 senyawa kimiawi itu, ya, dan mana yang harus dihindari. Nah, tetapi itu masih bersifat temporary karena memang belum terbukti secara klinis bahwa 3 senyawa kimia inilah penyebab terjadinya GGA tersebut. Kemudian untuk post market, ya BPOM harusnya cepat, ya gercep lah kait dengan hal ini. Saya membayangkan kalau di BPOM kan ada di Batam, kan gitu kan. Bagaimana jangkauan mereka pengawasan ke kabupaten yang jauh, Natuna, Anambas, Lingga misal. Apakah gercepnya ada tidak? Ini kita khawatir pengawasan sana luput, sementara obat sirup dan obat cair ini kan menjadi primadona bagi anak-anak, kan gitu. Mereka nggak mau makan tablet dan segala macam. Nah, jangan sampai lambatnya, ya, lemotnya BPOM melakukan post market pengawasan obat beredar dengan situasi yang genting ini mengakibatkan banyak korban tentunya. Lagarde menambahkan, BPOM adalah instansi yang bertanggung jawab atas penyakit gagal ginjal. Sementara Kementerian Kesehatan harus bertanggung jawab dalam tindak lanjut penanganan korban. Di sisi lain, program jaminan kesehatan daerah milik pemerintah provinsi harus dimanfaatkan. Pemerintah daerah harus peduli dalam menangani pasien gagal ginjal akut. Pengawasan obat ini kan sepenuhnya baik itu pre-market dan post-market. Pre-market sebelum diedarkan dan peredaran obat di lapangan kan ada di BPOM. Ya, uji klinisnya kan BPOM yang mengawasi. Ya kalau diminta siapa yang paling bertanggung jawab, ya BPOM. Kayak gitu. Namun tentunya Kementerian Kesehatan juga, ya sesuai dengan kewenangannya, ya tanggung jawabnya ini tadi melakukan tindak lanjut penanganan korban. Ya, jangan sampai ada korban yang tidak mendapatkan pengobatan, jangan sampai ada korban yang terlambat penanganan pengobatan, kan gitu. Ya, upaya apapun harus dilakukan demi memberikan pelayanan yang maksimum kepada anak sehingga terhindar daripada kematian, kan gitu. Ya, negara harus bertanggung jawab di sana. Ya, berapapun harganya, kosnya yang keluarkan, ya kabarnya kan pemerintah akan mendatangkan semacam obat penawarnya ya dari luar negeri. Nah ini bagaimana? Ini harus segera bila perlu lakukan pemeriksaan secara produksi secara massal seperti vaksin hingga bisa disebarkan seluruh masyarakat yang berpotensi terjadinya telah terkontaminasi GGA ini. Jadi kita tunggu ya, kita harapkan, kita dorong pemerintah daerah juga boleh diam dong ya kan, karena ini rakyat yang di daerah. Jadi gubernur juga harus aktif ini, jangan membiarkan ini menjadi hal yang biasa, tapi melakukan upaya yang serius sehingga mengantisipasi jangan terjadi lagi korban-korban yang lebih besar lagi. Daerah punya program namanya Jamkesda provinsi ya, lalu kabupaten kota juga punya program bantuan penerima iuran. Nah ini tentunya bisa dimanfaatkan. Nah pertanyaan adalah, sepeduli bagaimana pemerintah daerah untuk menangani pasien-pasien yang GGA ini? Itu jadi pertanyaan kita. Ya apalagi sekarang dengan era sudah mulai panas politik ini, ya jangan sampai ke pencitraan aja yang dilakukan oleh para kepala daerah ya kan, tapi
kegiatan pengobatan pasien yang GGA ini juga perlu diperhatikan. Ya. Kandungan senyawa berbahaya seperti etilen glikol, dietilen glikol, dan etilen glikol butil ether pada obat sirup anak menjadi penyebab penyakit gagal ginjal akut pada anak. Diperlukan pengawasan izin edar obat-obatan oleh lembaga terkait dan upaya penegakan hukum bagi mereka yang bersalah. Saksikan di news reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.